Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Ibu Ika sebagai guru PPKN di SMKN Purwasari. Hari ini Ibu akan memaparkan pematerian mengenai sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Ibu yakin kalian sudah pernah mendengar apa itu sadar hukum dan apalagi tentang korupsi. Kali ini kita akan memaparkannya lebih jelas lagi ya. Jadi, ada dua materi ya, antara kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, mengenai kesadaran hukum, artinya kalian sendiri harus memiliki sebuah kesadaran. Nah, kesadaran ini sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental yang masing-masing berorientasi pada akunya manusia dan pada kaminya. Itu juga menurut Surjono Sukanto. Jadi intinya kesadaran hukum itu adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Oke, jadi kalian mengetahui nih, misalkan di keluarga ada sebuah peraturan di mana anak-anak itu tidak boleh keluar rumah melebihi jam 9 malam. Itu hukum, ya, itu sebuah peraturan. Jadi misalkan kalian tahu nih, oh ibu saya melarang tentang keluar melebihi jam 9 malam. Artinya kalian sadar hukum dan harus menaati hukum tersebut. Kemudian ada hukum yang diharapkan ada. Apa yang kalian harapkan misalkan dalam lingkungan keluarga? Misalkan nggak apa-apa jam 9 malam tidak keluar malam, tapi dibolehkan untuk memegang HP atau gadget selama 1 jam. Nah, itu mungkin ada hukum yang diharapkan. Itu sebuah peraturan di dalam keluarga ya, sebuah peraturan di lingkup yang kecil. Kemudian naik lagi ke lingkup-lingkup yang besar. Nah, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Surjono Sukanto. Indikator-indikator kesadaran hukum juga ada beberapa. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut dijelaskan oleh Surjono Sukanto juga, bahwa yang pertama yaitu pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Jadi tahu nih ada sebuah peraturan hukum apa atau law awareness ya. Yang kedua, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum itu. Sudah tahu peraturannya, tahu juga isi-isinya ya, serta konsekuensi apa dari hukum tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Dan yang keempat, pola-pola perikelakuan hukum. Nah, dari setiap indikator tersebut menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, silahkan kalian apabila ada sebuah hukum yang kalian ketahui, misalkan di lingkungan kalian atau di lingkup negara sekalipun, kita ambil contoh di sekolah ya. Misalkan ada peraturan dilarang untuk memakai jaket di dalam kelas. Satu, kalian tahu ada peraturan tata tertib di sekolah. Kemudian tahu isi-isinya. Isinya itu salah satunya tidak boleh memakai jaket di dalam kelas tanpa izin, ya, kecuali sakit atau ada izin dari guru. Nah, itu mengetahui isi peraturannya. Ketiga, yang sikap terhadap peraturan-peraturan hukum itu, apakah kalian itu akan mematuhi atau tidak? Dan pastinya harus mematuhi. Hukum itu ada bukan untuk dilanggar. Itu hanya sebuah alasan saja bagi orang yang tidak mau mengikuti hukum. Yang keempat, pola-pola perikelakuan hukum. Jadi nanti akan terbiasa dengan hukum yang ada. Selanjutnya, Zainuddin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.
Jadi apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya juga akan lebih rendah dari mereka yang memahami dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum menurut Zainuddin Ali, yang pertama adalah pengetahuan hukum. Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Sebagai generasi muda, kalian tidak boleh yang namanya apatis atau merasa bodoh amat dengan keadaan hukum di Indonesia, atau bahkan misalkan mungkin ada yang lebih tahu seperti kasus-kasus yang sudah terjadi bahwa biasanya siswa SMA SMK itu mudah sekali untuk terprovokasi. Ada suatu berita mengenai hukum, dengan mudahnya siswa SMA SMK itu langsung akan melakukan demo. Padahal sebelumnya dia belum mengetahui apa itu hukum yang sedang diperdebatkan, pro kontranya apa. Nah, yang pertama kalian harus mengetahui hukumnya itu sedang membahas apa. Kemudian setelah mengetahui ada pemahaman hukum. Ini naik ke level yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui tapi juga memahami. Bahasa hukum itu memang tidak mudah, tidak bisa ditelan bulat-bulat, harus dipahami terlebih dahulu. Untuk pemahaman hukum, apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai. Masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Nah, ini ya. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Selanjutnya ada penataan hukum. Setelah mengetahui, memahami, nah ini penataan hukum. Jadi seorang warga masyarakat menaati hukum itu karena berbagai sebab. Sebab-sebab yang dimaksud itu dapat dicontohkan seperti takut karena sanksi negatif nih apabila melanggar hukum yang dilanggar. Misalkan alasan kenapa sebenarnya kita tahu, misalkan mengendarai kendaraan itu selain harus bisa motor, tapi juga ada syarat-syaratnya ya yang harus dipenuhi, kayak memiliki SIM, memakai helm ya itu. Nah, karena kita takut nih kalau misalkan tidak memakai helm akan terjadi bahaya, atau karena juga kita takut tidak memiliki SIM akan ditilang. Nah, itu nggak apa-apa karena salah satu sebab dari penataan hukum ini adalah takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum itu. Yang kedua, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. Misalkan kita tidak mau yang namanya bermasalah dengan orang lain, maka kita harus mengikuti hukum tersebut. Yang ketiga, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya, apalagi ini ya, hukum itu dibuat untuk mengatur manusia dengan manusia yang lainnya, atau untuk mengatur masyarakat bagaimana hidup itu dapat damai dan adil. Yang keempat, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dan yang kelima, kepentingannya terjamin. Secara teoritis, menurut Zainuddin Ali, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Itu karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Hal itu disebabkan pada faktor yang pertama, kedua, dan ketiga. Penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya. Lanjut ke yang keempat, pengharapan terhadap hukum. Suatu norma hukum itu akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya.
Tadi sudah dibahas kan ya, mengetahui, memahami, dan menaati. Artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah manusia, akan tetapi dari juga segi batiniahnya. Artinya hukum itu tidak boleh yang namanya masyarakat itu sangat terbebani, tapi hukum diadakan untuk mengatur masyarakat agar hidup damai, tentram, dan adil. Yang kelima, peningkatan kesadaran hukum. Nah, peningkatan kesadaran hukum ini seyogianya itu dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah warga masyarakat itu memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada saat itu. Ibu ulangi lagi ya, bahwa sadar hukum itu sangat penting ya, apalagi bagi seorang pelajar. Kalian saat ini merupakan siswa SMKN Purwasari, maka harus mengikuti peraturan di SMKN Purwasari. Tidak boleh kalian misalkan semena-mena memandang diri merasa lebih tinggi atau memiliki orang tua yang memiliki jabatan. Tidak seperti itu. Saat kalian masuk ke dalam suatu lingkungan, maka kalian harus mengikuti peraturan yang ada di lingkungan tersebut ya. Nah, sadar hukum bagi siswa itu merupakan suatu kondisi di mana para siswa telah memahami dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, sehingga kalian dapat mematuhinya atau menghindari dari perilaku-perilaku yang melanggar akan hukum tersebut. Nanti kalian akan mengetahui bagaimana tata tertib yang ada di SMKN Purwasari. Setelah kalian mengetahui, kalian harus bisa memahaminya sampai kalian bisa terbiasa dengan peraturan tersebut. Pelanggaran hukum oleh pelajar. Hukum pidana itu memberi batasan ya, ada 16 tahun sebagai itu dianggapnya usianya sudah dewasa. Itu menurut pasal 45 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya. Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Tetapi jangan salah, ada yang namanya penjara anak ya, hukuman untuk anak itu ada. Jangan mentang-mentang misalkan, oh saya masih anak-anak nih, saya masih menjadi tanggung jawab orang tua, jadi kalau saya melakukan pelanggaran hukum apa saja, saya nggak akan dihukum karena saya nanti dikembalikan ke orang tua. Itu nggak seperti itu ya, tetap ada yang namanya hukum untuk anak-anak juga ada, penjara untuk anak-anak juga ada, walaupun memang beda antara penanganan orang dewasa dan anak-anak. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum, misalnya seperti mencuri, belum disebut kejahatan atau kriminal, melainkan hanya disebut sebagai kenakalan. Kalian dianggapnya itu melakukan kenakalan, bukan kejahatan. Contohnya yang mencuri. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut lagi, maka anak itu menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan khusus anak-anak ya. Yang tadi Ibu bilang ada penjara untuk anak-anak ya. Itu juga sama, berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau bisa juga dimasukkan ke lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya seperti Permadi Siwi di bawah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Sebaliknya, jika usia seseorang itu sudah di atas 16 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bisa langsung dipidana 24 dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan. Dianggapnya sudah dewasa ya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum, yang pertama ada personality individu remaja sendiri. Artinya remaja tersebut mempunyai kepribadian yang lemah misalkan karena lingkungan pembentuk psikis yang tidak tepat. Kemudian anak tersebut tidak suka mentaati norma. Perilaku awal remaja yang ditunjukkan misalkan suka membolos, merokok pada usia awal. Nah, kenapa merokok itu tidak diperbolehkan untuk anak-anak? Ibu yakin kalian juga bisa membaca di spanduk iklan rokok, di bungkus rokok bahwa rokok itu tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Ada bahaya-bahaya kenapa kalau misalkan anak-anak itu sudah melakukan mengkonsumsi rokok atau sudah merokok. Nah itu. Selanjutnya penampilan fisik yang berbeda dengan kelompoknya, serta psikis seperti IQ rendah, kecenderungan psikopat, sukar dididik. Nah, anak-anak yang seperti ini harus ditangani lebih serius lagi. Karena apabila dibiarkan, jangan sampai ini akan merusak masa depannya. Sayang sekali kalau misalkan dari kecil atau misalkan sekarang ini kalian baru masuk SMK tapi kalian punya ciri-ciri siswa yang suka melanggar hukum seperti ini, misalkan penampilan fisik yang berbeda dengan kelompoknya. Kalian masuk ke SMKN Purwasari, ada peraturan mengenai penampilan. Di saat siswa-siswa lain itu mematuhi peraturannya, misalkan rambutnya rapi, kemudian bajunya rapi sesuai dengan peraturan, tetapi kalian beda sendiri, rambutnya gondrong, terus bajunya juga terlalu ketat dan celananya dipensil misalkan, itu kalian berbeda sendiri dengan kelompoknya, pasti akan kelihatan, oh anak itu tidak mengikuti peraturan. Seperti itu. Jadi artinya bukan berarti kalian berarti yang di luar sana itu yang orang dewasa gondrong itu tidak mengikuti peraturan. Itu beda lagi ya. Misalkan karena kalian harus memiliki rambut yang rapih pendek itu karena kalian merupakan pelajar dari SMKN Purwasari, sedangkan yang di luar itu bukan. Nah, jadi harus sadar. Terus ada yang beralasan bahwa rambut itu tidak mempengaruhi hasil belajar katanya. Jadi ada yang menentang yang namanya raja rambut. Oke, hasil belajar itu berupa nilai. Tapi ada proses saat sekolah yang harus kalian bisa lewati, bisa kalian ikuti, supaya setelah lulus dari sekolah kalian menjadi pribadi yang berkualitas, yang mengikuti aturan, yang sudah terbiasa dengan aturan. Maka di tempat kerja pun kalian tidak akan lepas dari yang namanya aturan. Apakah di tempat kerja diperbolehkan rambut gondrong sampai sebahu atau sampai mengganggu konsentrasi orang lain? Ini tuh tidak diperbolehkan juga. Jadi bukan berarti karena nggak ada hubungannya sama nilai dan tidak mempengaruhi nilai katanya, jadi menolak untuk mengikuti peraturan agar rambutnya rapih. Tidak seperti itu ya. Justru kalian itu dididik di sekolah itu untuk terbiasa dengan hal-hal yang seharusnya nanti kalian persiapkan di dunia kerja. Ya. Jadi kalau misalkan di sekolahnya saja suka melanggar peraturan, maka nanti pasti akan terbiasa di tempat-tempat lain juga akan suka melanggar peraturan. Beda dengan siswa yang dari sekolahnya saja sudah sangat rajin, taat pada aturan, sopan kepada teman dan kepada guru, itu pasti akan terbiasa dengan polanya, tingkahnya, tata kramanya di dunia kerja nanti. Kemudian ada juga latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarga ini pasti dapat mempengaruhi, jangankan seorang pelajar, semua orang bisa ya. Karena seperti
orang tua yang broken home itu juga banyak mempengaruhi. Situasi yang memaksa, orang tua yang bekerja seharian, kemudian anaknya kurang perhatian, hanya yang diperhatikan mungkin hanya kebutuhan materi. Orang tuanya itu ada juga yang terlalu melindungi atau disebut overprotective. Ada orang tua yang sangat memanjakan, kemudian status ekonomi orang tua yang rendah, atau serta duplikat orang tua yang berperilaku jelek. Jadi misalkan latar belakang keluarga ini kalian berbeda-beda. Nah itu adalah contoh-contohnya ya yang tadi disebutkan. Latar belakang keluarga ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelajar. Dari yang sudah-sudah bahwa siswa yang melanggar itu pasti di rumahnya juga suka ada masalah ya. Masalahnya itu mungkin karena dia misalkan broken home yang mengakibatkan orang tuanya pisah dan kurang perhatian. Itu di sekolahnya bisa jadi dia juga akan melampiaskan hal itu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Tapi bukan berarti anak-anak yang broken home itu yang selalu membuat kegaduhan. Tidak ya. Di sini kalian dituntut untuk berpikir dengan baik, berpikir jernih bahwa masalah-masalah yang ada di rumah, yang ada di keluarga itu tidak harus tidak menjadikan kalian siswa yang juga melakukan kesalahan yang sama di keluarga. Justru kalian harus bisa lebih baik di sekolah. Harus bisa menunjukkan kepada orang tua bahwa saya ini anak yang bisa dididik. Anak yang selalu mengikuti peraturan. Apalagi kalau misalkan mendapatkan nilai yang besar. Jadi tunjukkan kepada orang tua, kepada keluarga bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga itu tidak menjadikan kalian buat drop atau down ya. Tidak, justru jadikan itu sebagai motivasi. Selanjutnya, ternyata latar belakang masyarakat juga itu mempengaruhi. Seperti pengaruh dari lingkungan sekitar, lingkungan kalian sendiri yang sering kalian berkumpul, media massa juga mempengaruhi, kekangan sekolah dan lingkungan sosial yang tidak menentu. Jadi misalkan di sekolah itu ada kelompok teman sebaya ya. Nah, kelompok teman sebaya ini anak itu bisa positif atau negatif pergaulannya. Pengaruh positifnya apabila para anggota kelompok itu memiliki sikap dan perilaku yang positif juga atau berakhlak mulia. Sementara yang negatifnya apabila para anggota kelompoknya berperilaku menyimpang, kurang memiliki tata krama atau berakhlak mulia. Jadi tidak salah kalau misalkan kalian sekolah kemudian kalian pilih-pilih teman, itu tidak salah. Justru kita harus memfilter mana nih yang akan membawa kita ke pengaruh yang baik atau ke pengaruh yang buruk. Biasanya kalau tidak selektif dan tidak memiliki pendirian yang teguh, seorang anak itu bisa gampang terbawa oleh temannya. Kalau misalkan temannya, contoh, si A ini anak yang rajin sebelumnya, kemudian si B ini anak yang suka bolos. Si A ini ternyata gampang terpengaruh orangnya, rajin tapi gampang terpengaruh. Si B ini sangat suka apabila melakukan hal-hal negatif dan membawa temannya. Diajaklah bolos untuk satu mata pelajaran aja. Misalkan, boloslah satu mata pelajaran. Dirasa seru, dirasa nggak apa-apa, nggak akan ketawa atau nggak terjadi apa-apa, bolos lagi sampai akhirnya terbawa. Nah itu yang kalian harus dapat memilih teman mana yang akan membawa pengaruh positif dan negatif. Kalian harus punya pendirian. Jika kalian sudah merasa saya ini
ke sekolah mau belajar, membanggakan orang tua untuk masa depan. Pegang prinsip tersebut, jangan sampai karena pengaruh teman yang tidak baik, luntur itu semua atau lupa itu semua yang tujuan awalnya apa ke sekolah, hingga akhirnya ternyata mengecewakan orang tua. Selain itu, media massa juga turut mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Yang paling sering saat ini kalian akses itu kan di HP. Di HP itu sudah gampang sekali menemukan berita-berita. Selain di HP juga di televisi ya. Jadi ini bisa memberikan dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya ya. Dampak positifnya kalian bisa menambah wawasan ya, memberikan informasi, pendidikan di media massa itu ya. Tapi dampak negatifnya itu misalkan ada pengaruh dari terhadap gaya hidup masyarakat, terutama anak-anak. Apa yang viral hari ini kalian ikut-ikutan, padahal misalkan viralnya itu bukan hal yang baik, ternyata ikut-ikutan. Contoh di TikTok misalkan, di TikTok itu sedang ramai viral sebuah goyangan yang dianggap biasa, padahal menurut orang tua itu tidak seharusnya goyangan tersebut dilakukan karena misalkan terlalu vulgar, terlalu melanggar norma kesopanan. Nah itu jadi jangan semata-mata karena viral, karena ingin ikutan hits, dikenal orang lain, ternyata ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik. Nah itu yang dimaksud dari pengaruh negatif media massa ya. Peranan sekolah juga turut mengembangkan kepribadian anak, karena sekolah itu kan lembaga formal ya, yang melaksanakan program bimbingan, pengajaran, pelatihan dalam membantu para siswa itu agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial maupun fisik motoriknya. Nah, itulah materi sadar hukum. Semoga kalian memahami bagaimana menjadi pelajar yang sadar hukum, pelajar yang berkualitas, bukan pelajar yang hanya saya sekolah karena saya terpaksa, kalau tidak sekolah saya nanti gimana-gimana. Tidak seperti itu. Jadilah kalian pelajar yang berkualitas ya, pelajar yang sadar hukum. Jangan hanya mampu atau hanya bisa mengecam para pejabat yang korupsi, yang seperti apa, yang menurut kalian sangat buruk, tetapi ternyata kalian juga tidak menyadari diri sendiri, bahwa diri sendiri ini masih banyak yang harus diperbaiki agar kalian yang nanti akan menjadi generasi selanjutnya yang menduduki jabatan-jabatan, mungkin ada yang jadi presiden atau anggota DPR, sampai kalian mungkin ada yang jadi pengusaha, wirausaha, sehingga kalian dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Dimulai dari di sekolah ini. Maka silakan kalian tuntut ilmu dengan sangat-sangat rajin. Kemudian kalian harus mengikuti peraturan, menghormati guru, teman, dan orang tua. Dan nilai-nilai lain yang harus kalian patuhi. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan pendidikan anti korupsi. Jadi ini juga berkaitan dengan karakter kalian nih. Karakter kalian itu artinya watak, perilaku, dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan itu harus sesuai antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Keempat aspek tersebut harus kuat, harus bisa diolah. Jadi kalian dalam penguatan pendidikan karakter ini tujuan akhirnya yaitu menjadi sosok pribadi
bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilakunya menjadi lebih baik dan berintegritas. Tujuan penguatan pendidikan karakter ini yaitu untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ini yang presiden kita gaungkan, silakan revolusi mental Indonesia itu harus tercapai. Nah, ada 5 nilai yang diutamakan. Yang pertama itu religius, kedua nasionalis, ketiga mandiri, keempat gotong royong, dan kelima integritas. Nilai-nilai ini harus bisa tercapai melalui fokus pada pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan. Ya, ini menjadi tugasnya sekolah, keluarga, dan lingkungan. Jadi tidak hanya ditujukan di sekolah saja, misalkan tidak, tapi juga harus didukung di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Tujuannya agar dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak menjadi lebih baik dan berintegritas. Yang dimaksud integritas itu ini, konsistensi dan keteguhan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, yang merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai kode etik dan prinsip. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi atau PAK. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter yang lebih fokus mengembangkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Pendidikan anti korupsi juga didukung oleh dasar-dasar hukum mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Implementasinya, pendidikan anti korupsi ini diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi yang tadi Ibu bilang, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga aspek ini harus saling berintegrasi atau bersinergi. Tidak bisa misalkan hanya di sekolah saja, tapi ternyata di keluarga tidak didukung. Justru atau bertentangan antara pengajaran di sekolah dan di keluarga. Itu tidak bisa. Jadi semuanya harus saling mendukung, termasuk masyarakat. Pengembangan penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan anti korupsi ya. Jadi yang pertama yang harus dikuatkan itu adalah pendidikan karakternya. Pendidikan karakter ini yang tadi diharapkan akan menghasilkan 5 nilai, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Apabila pendidikan karakternya ini berhasil menanamkan nilai-nilai tersebut di diri siswa, maka akan menjadikan siswa ini memiliki sikap-sikap yang terpuji seperti jujur, mandiri, disiplin, peduli, adil, berani, kerja keras, sederhana, dan bertanggung jawab. Nah, ini semua adalah 9 nilai pendidikan anti korupsi. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwa pendidikan anti korupsi itu harus kalian biasakan di sekolah. Jadi yang tadi Ibu bilang, kalian tidak hanya mengecam pejabat-pejabat negara saja, tapi tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian ini adalah saya pelajar yang anti korupsi. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jujur. Pada saat ulangan, kalian jujur, tidak menyontek. Kalian percaya terhadap diri sendiri.
Kalau misalkan kalian tidak memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri, silakan kalian belajar yang serius. Jangan sampai, saya mah nggak bisa, nanti nyontek aja. Itu berarti kalian tidak jujur. Dan itu salah satu yang akan mengakibatkan tumbuhnya benih-benih korupsi. Ya, jadi jangan sampai kalian melakukan perbuatan atau sikap yang justru itu akan merugikan diri kalian sendiri dan menjadikan kalian generasi yang tidak baik di masa depan. Maka hal itu harus diubah dari sekarang. Belajarlah jujur, baik kepada diri sendiri, kepada teman, maupun pada guru dan orang tua. Selanjutnya, di pendidikan khususnya di Jawa Barat, kita memiliki yang namanya program Jabar Masagi. Jadi karakteristik daerah dan nilai-nilai karakter yang berbasis kearifan lokal di Jawa Barat itu diambil ya. Kemudian menjadi acuan di Jabar Masagi ini. Ada niti bakti, niti surti, niti harti, dan niti bukti. Yang diharapkannya adalah cerdas secara keilmuan, imannya tinggi sehingga menjadi insan yang religius, kemudian memiliki akhlak yang baik sehingga menghasilkan sosok yang berkarakter dan sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Capaian implementasi pendidikan anti korupsi ini meliputi kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, yang pertama itu harus mengetahui apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang siswa atau pelajar yang berkarakter baik ya. Kemudian mulai melakukan sikapnya tersebut hingga menjadi sebuah kebiasaan. Profil pelajar Pancasila. Ini juga masih berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ya, yang berbasis kearifan lokal Jawa Barat. Tujuannya itu ya untuk penguatan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, kita itu masyarakat global ya. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis dan mandiri. Baiklah, sampai di sini saja pematerian yang Ibu berikan mengenai pendidikan anti korupsi. Ibu harap kalian tidak puas sehingga terus menggali sendiri materi-materi mengenai apa itu kesadaran hukum, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, dan profil pelajar Pancasila. Silakan yang ingin berdiskusi mengenai apapun itu, terutama mengenai karakter dan sadar hukum, bisa menghubungi Ibu baik melalui WhatsApp maupun sosial media lainnya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi masyarakat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.